Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Haryanto Saputra, mahasiswa PPG tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 256010111183. Pada hari ini, Kamis, tanggal 29 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah Madrasah Aliyah Swasta Simatorkis, kelas 11 dengan materi bertanggung jawab menjaga amanah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, tolong dicek dulu bahwa di screen-nya apakah masih ada sampah yang berserakan. Kalau ada sampah yang berserakan, tolong diambil dan kita pakai tembak sampah. Silakan dulu. Bagaimana kabar anak bapak semuanya pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ada yang sakit tak? Tidak, Pak. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Yang mana kami minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولمسلمنا ولأستاذاتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ويقينا صادقا وفهما زيدا وتجارة لم تمر يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan dengan doa tadi acara pembelajaran kita pada hari ini belajar dengan lancar mulai awal sampai akhir nanti. Amin. Baiklah, kita absen dulu. Akif Ramadan, Ahmad Akbar, Ahmad Alvin, Ahmad Rafa Afandi, Aulia Ramadhani, Cicilia Savitri, Fadilatul Husni, Husnul Khatimah, Latifatul Khairiyah, Linda Feranika, Nia Ramadhani, Ruqyah, Samiruddin Fohan, Sofia Hasanah, Zaini Haryani. Baiklah anak-anak bapak, untuk membuktikan kecintaan kita terhadap negeri ini, marilah kita lakukan
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidin nabiyyin wal mursalin sayyidil malaikati wa ala ila yaumiddin. Alhamdulillah, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, Bapak sangat senang bertemu dengan anak-anak Bapak dengan wajah yang penuh semangat. Keberadaan anak-anak Bapak di sini bukan hanya sekedar rutinitas harian, akan tetapi adalah tanggung jawab yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua anak-anak Bapak masing-masing. Kemudian tanggung jawab itu sekarang dibebankan kepada anak-anak Bapak dalam rangka menuntut ilmu untuk mencapai masa depan yang lebih cerah. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan niat yang ikhlas, penuh harapan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala agar hasilnya nanti memuaskan. Apakah anak-anak Bapak siap untuk menjemput ridho hari ini? Apakah anak-anak Bapak siap untuk menjemput kebahagiaan hari ini? Apakah anak-anak Bapak siap untuk menjemput berkah hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak Bapak, sebelum kita masuk kepada topik pembahasan kita pada hari ini, marilah kita ulang pembelajaran kita yang lalu. Pada pembelajaran kita yang lalu adalah adab menuntut ilmu. Apakah anak-anak Bapak masih ingat adab menuntut ilmu? Bagaimana? Mengamalkan dan menjalankan. Selanjutnya, Saya Pak, silakan. tulisannya Pak. Ya, luar biasa. Lanjut. Saya Pak, hormat dan bertawadu kepada guru. Iya. Selanjutnya, baca. Iya. Ada lagi? Ya, silakan. Iya, luar biasa. Alhamdulillah, anak-anak Bapak masih ingat pembelajaran kita yang lalu. Maka oleh sebab itu masuklah kita ke pembelajaran berikutnya, yaitu bertanggung jawab menjaga amanah. Anak-anak Bapak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis dan menyajikan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang bertanggung jawab menjaga amanah dan mengamalkan demi mewujudkan keadilan dan dalam kehidupan. Sebelum kita masuk ke pokok pembelajaran kita, apakah anak-anak Bapak tahu tentang amanah dan tanggung jawab dalam Islam? Saya Pak, Coba Salim. tanggung jawab adalah kewajiban manusia untuk melaksanakan tugas. Amanah berarti sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dijaga. Ya, berikan aplaus untuk selanjutnya, apa yang terjadi jika manusia tidak bertanggung jawab dalam menjaga amanah? Gimana? Silakan. Hilangnya kepercayaan dari orang lain, rusaknya hubungan sosial dan tata masyarakat, timbulnya ketidakadilan, penipuan dan perusahaan, mendapat kesadaran yang lebih besar ketika dalam negara yang aman. Ya, berikan aplaus. Menurut anak-anak Bapak, apakah kita penting dalam menjaga amanah? Nah, silakan. Nak. Menjaga amanah sangat penting karena amanah adalah ciri orang beriman dan bukti keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk menunaikan amanah dengan jujur dan adil. Amanah menciptakan kepercayaan, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan. Ya, berikan aplaus. Sebelum Bapak menampilkan video pembelajaran pada hari ini, anak-anak Bapak akan melakukan briefing yang dimulai dari Samir agar menjaga fokus dan semangatnya dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha liman la amanata lah wa la ilaha liman la ahla lah.
Hudzaifah bin Al-Yaman adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang memiliki keistimewaan luar biasa. Beliau bukan hanya seorang yang cerdas dan berani, tetapi juga seorang sahabat yang dipercayai Rasulullah untuk menyimpan rahasia besar umat Islam. Kisahnya menjadi teladan tentang amanah, kepercayaan, dan kesetiaan. Hudzaifah berasal dari keluarga yang unik. Ayahnya, Al-Yaman, seorang Quraisy yang pindah ke Madinah karena konflik di Mekah. Ia menikah dengan seorang wanita dari Bani As, suku di Madinah, sehingga Hudzaifah menjadi penduduk Madinah meskipun memiliki darah Quraisy. Ketika Islam datang, Hudzaifah dan keluarganya termasuk yang pertama menerima dakwah Rasulullah. Setelah itu, Hudzaifah berjanji akan menjadi pengikut setia Nabi. Hudzaifah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan umat Islam. Salah satu peristiwa yang menunjukkan kedekatannya dengan Rasulullah adalah ketika Nabi memberitahunya nama-nama kaum munafik yang menyembunyikan kebencian terhadap Islam. Rasulullah memberikan daftar nama-nama orang munafik yang berbahaya ini hanya kepada Hudzaifah. Ini menjadikan Hudzaifah satu-satunya orang yang mengetahui rahasia besar tersebut selain Rasulullah. Karena tugas inilah, ia dikenal sebagai penjaga rahasia Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat seringkali bertanya kepada Hudzaifah untuk mengetahui siapa saja orang-orang munafik di Madinah. Namun, Hudzaifah selalu menjaga amanah itu dengan sangat hati-hati. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Hudzaifah, apakah ada namaku dalam daftar orang munafik itu? Hudzaifah menjawab dengan tegas, tidak, wahai Amirul Mukminin. Namun aku tidak akan menyebut nama siapapun yang ada dalam daftar itu. Jawaban ini menunjukkan betapa Hudzaifah sangat menjaga kepercayaan Rasulullah, meskipun yang bertanya adalah seorang khalifah. Hudzaifah juga dikenal atas keberanian dan kecerdasannya dalam perang Ahzab Khandaq. Saat itu, kaum Quraisy dan sekutu mereka mengepung Madinah, membuat kaum muslimin berada dalam posisi sulit. Di malam yang gelap dan dingin, Rasulullah memanggil para sahabat, siapa yang bersedia menyusup ke perkemahan musuh untuk mencari informasi. Aku jamin dia akan bersama Allah di surga. Namun, tidak ada seorang pun yang menjawab karena rasa takut yang begitu besar. Kemudian, Rasulullah memanggil Hudzaifah dan memintanya untuk menjalankan misi berbahaya ini. Hudzaifah menerima tugas itu tanpa ragu. Ia menyelinap ke perkemahan musuh di tengah malam, mengamati situasi, dan mendengarkan pembicaraan para pemimpin Quraisy. Dengan keberanian dan kecerdasannya, Hudzaifah berhasil membawa kembali informasi penting kepada Rasulullah tanpa terdeteksi. Hudzaifah bin Al-Yaman wafat pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Ia meninggalkan warisan berupa keteladanan dalam menjaga amanah dan menunjukkan keberanian di medan perang. Kisah Hudzaifah adalah pengingat bagi kita semua untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, bahkan dalam hal-hal yang terlihat kecil. Dari penampilan video tersebut, ada 3 hal yang harus kita diskusikan. Yang pertama, bagaimana makna amanah dalam keluarga sesuai dengan surah At-Tahrim ayat 6. Yang kedua, apa peran keluarga dalam menjaga anggota keluarga tetap dalam kebaikan. Yang ketiga, bagaimana membuat ajakan sholat yang menarik dan tidak terkesan memaksa. Baiklah, untuk mendalami pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Bapak kasih waktunya 15 menit. Tolong dikerjakan sama-sama ya.
Waktu yang PPD-nya sudah selesai. Nah, kepada kelompok satu, Bapak persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Ramadan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 tentang amanat dalam keluarga sesuai Quran surah At-Tahrim ayat 6. Memerintahkan orang beriman menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Makna amanat dalam keluarga adalah tanggung jawab setiap anggota keluarga, terutama orang tua dan kakak, untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, mendidik akidah, ibadah dan akhlak. Peran keluarga sangat penting antara lain: 1. Memberi teladan, menunjukkan contoh nyata dalam menjalankan sholat tepat waktu. 2. Mengingatkan dengan kasih sayang, menasihati tanpa marah atau merendahkan. 3. Menciptakan suasana religius, sholat berjamaah di rumah, mengaji bersama. 4. Mendukung dan mendoakan, tidak hanya menegur tetapi juga mendoakan agar diberi hidayah. Dengan peran ini, keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama dalam membentuk kebiasaan baik. Agar nasihat diterima dengan baik, ia bisa 1. Mengajak sholat berjamaah, bukan sekadar menyuruh, menggunakan bahasa lembut dan santai, misalnya, yuk sholat dulu, nanti lanjut main bareng. Mengaitkan sholat dengan hal positif seperti ketenangan hati dan keberkahan. Memberi apresiasi saat adiknya mau sholat, tidak langsung memarahi atau menyindir agar adik tidak merasa tertekan. Sekian hasil kesimpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok satu. Selanjutnya kami persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Fatimah. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami kelompok 2, yaitu kisah utama Quran surah Taha ayat 20 sampai 32 terkait amanah dalam menjaga ibadah. Quran surah Taha ayat 20 surat 32 berisi Allah akan memerintahkan keluarga untuk melaksanakan sholat dan bersabar dalam mengerjakannya. Kisah utamanya adalah bahwa menjaga ibadah, khususnya sholat, merupakan amanah dalam keluarga yang harus dilakukan dengan kesabaran, keteladanan, dan kontinuitas. Allah juga mengingatkan bahwa rezeki datang darinya, sehingga sholat tidak boleh dilakukan hanya akan setelah lelah atau kesibukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya, Bapak persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abraham Madani akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Yang pertama, Quran surah Al-An'am ayat 70, yaitu tentang tidak lalai dalam ibadah dan menjaga amanah. Yang kedua, alasan banyak orang menunda kebaikan dan cara menyambut mereka. Alasan orang menunda kebaikan yang pertama, merasa masih muda dan menganggap waktu taubat masih panjang. Yang kedua, terlalu sibuk atau terbuai pikiran dirinya. Yang ketiga, kurangnya kesadaran akan kematian dan pertanggungjawaban akhirat. Cara mengingatkan mereka yaitu menasihati dengan bahasa yang santun dan bercanda, bukan menghakimi. Mengajak melalui contoh nyata seperti sholat tepat waktu. Mengingatkan bahwa umur adalah rahasia Allah. Menyampaikan pesan agama secara ringan dan relevan dengan kehidupan remaja. Yang ketiga yaitu cara menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Cara yang pertama, menjadikan ibadah sebagai prioritas, bukan masalah aktivitas. Mengatur waktu antara belajar, berkebaikan
Ya, silakan Nak. Cara mengingatkan mereka adalah yang pertama, menasihati dengan bahasa yang santun dan bersahabat bukan masa kini. Yang kedua, mengajak melalui contoh nyata seperti sholat tepat waktu. Yang ketiga, mengingatkan bahwa Allah adalah dari Allah. Dan yang keempat ialah dasar agama secara ringan dan gampang dalam kehidupan remaja. Selanjutnya Bapak persilakan kepada kelompok 3 menanyakan kelompok 1. Silakan Nak. Apa langkah-langkah menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis? Langkah-langkah menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis sebagai berikut. 1. Menanamkan nilai kejujuran dan keadilan dalam berdagang. 2. Menghentikan fitnah dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah. 3. Menghidupkan kembali nilai gotong royong dan kepedulian sosial. 4. Menjadikan teladan dari tokoh masyarakat dan agama. 5. Mengingatkan bahwa persaingan usaha harus dilakukan secara sehat dan sesuai ajaran Islam. Dan maka berakhirlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengukur kemampuan anak Bapak, Bapak akan berikan tugas kepada anak Bapak dan Bapak beri waktu selama 5 menit. Waktu selesai, kita periksa. Silakan pegang teman yang di sampingnya. Nomor 1 B, 2 A, 3 C, 4 D, 5 E, 6 B, 7 E, 8 A, 9 C, 10 B. Silakan hitung berapa salah benarnya dan kembalikan kepada temannya. Anak-anak Bapak yang betul semua, coba angkat tangannya. Alhamdulillah. Anak-anak Bapak bisa menguasai pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian untuk pembelajaran kita minggu depan, silakan anak-anak Bapak baca di rumah tentang keadilan dalam kehidupan sosial. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita refleksi diri sesuai yang ditampilkan di papan tulis. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu seorang muslim sejati adalah seorang yang amanah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membacakan